tausiah agama yang insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Guru Karom Al-Ustaz M. Soleh, sarjana agama. Kepada beliau, ilaihi falyatafaddal masdura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatil nasuh wa salahil jasadi wa ruwa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa fa'alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur 'alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajat, sekeluarga yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun rasa hormat, takdim dan mahabbah tidak mengurangi sedikit pun. Iringan doa mudah-mudahan keluarga sahibul bait dalam keadaan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang saya muliakan dan sama-sama kita cintai guru kita, para alim ulama, para asatidz, tuan guru, pimpinan Majelis Ta'lim Jamiyah Rawdatus Su'ada dan jamaah, bil khusus guru kita yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya yang begitu luar biasa. Saya sejenak berpikir, umurnya udah segini, suaranya masih bulat banget, bagaimana masih muda? Ya, bagaimana ketika umurnya seperti itu tuh, Masya Allah. Yang saya hormati guru kita bersama yang memimpin pembacaan tahlil, guru kita bersama yang memimpin bacaan riwayat maulid, seluruh jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita dihimpun oleh Allah dengan ikatan silaturahim di malam yang penuh keberkahan, malam 27 bulan Rajab, tanggal di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadiri undangan saudara kita, keluarga kita, jamaah kita dalam rangka walimatul aqiqah Ananda Erin Zelia binti Asep Awandi. Iringan doa mudah-mudahan Ananda yang diaqiqah panjang umurnya, berkah rezekinya, menjadi anak yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini seharusnya saya jadi pendengar ini di depan para guru ini. Ini punten jam iya Rawdatus Su'ada di mana ya? Keramat Jati. Keramat Jati. Masya Allah, Masya Allah. Ini kampung banget ini. Orang kampung santai. Jangan diomong-omongin nantinya sono. Grup. Sambil santai aja ya Pak ya. Sambil ngopi, sambil mencicipi apa yang Tuhan sudah sediakan. Akikah ini bukan hal yang baru buat kita. Akikah ini adalah syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban orang tua kepada anak, tentunya orang tua yang memiliki kemampuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-ghulam multahinun bi aqiqati
tudbau anhu fil yaumi sabi wa yuhlaku ra'sahu wa yusamma. Jadi anak yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya sampai disembelihkan hewan di hari ke-7 dari kelahirannya, atau hari ke-14, atau setelah dia sebelum balik dan lain sebagainya. Jadi ulama kita itu sangat bijak memberikan kemudahan kepada umat. Jadi nggak takut, hukum Islam itu nggak takut. Jadi kalau ada orang yang memaknai hukum Islam takut ini, jadi kasihan. 7 hari rezekinya belum ketemu, baru dapat rezeki hari ke-9, itu nggak akikah. Kenapa? 7 hari kan tidak lewat ya. Jadi boleh kapan saja ketika sudah ada rezekinya, supaya nanti anak yang kita akikah itu akan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya di yaumil qiyamah. Yang kedua, ketika kita hadir dalam acara walimatul aqiqah ini, sekaligus kita mendapatkan nasihat, mendapatkan perintah, isyarat dari Allah, ya, tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Tentunya semua orang tua yang dititip oleh Allah putra putri dalam rumah tangganya selalu menginginkan punya anak yang soleh dan soleh. Ini investasi terbesar, ini simpenan celengan terindah buat orang tua. Tak kala nanti kita sudah meninggal dunia, bahkan nanti sudah mencapai yaumil qiyamah. Ini luar biasa ya. Kalau kita nyimpen emas, cuma kita simpen aja, nggak kita infakkan di jalan Allah, nggak bisa nolong kita. Tapi kalau kita punya anak yang soleh, yang kita harapkan doanya buat kita kedua orang tuanya, maka anak yang soleh itu merupakan simpenan termahal buat orang tuanya. Cuman permasalahannya, bagaimana menjadikan anak yang soleh dan soleh itu berat, prosesnya panjang, waktunya tidak singkat, godaannya berat. Apalagi anak kita hidup di zaman milenial, di zaman gadget, biayanya tidak sedikit, tidak semudah kembali telapak tangan, butuh perjuangan ikhtiar yang serius dari kedua orang tua. Karena anak soleh itu bukan cuma anak yang berdoa kepada Allah. Yang pertama, anak soleh itu anak yang mantap iman dan tauhidnya kepada Allah. Yang kedua, setelah mantap iman dan tauhidnya, dia tahu syariat. Dari mana dia tahu syariat? Di majlis-majlis ilmu. Tanamkan kecintaan kepada anak-anak kita kepada ulama, masukkan ke pondok-pondok pesantren, dekatkan dengan orang yang makomnya dekat dengan Allah. Kalau kita orang tua pengen punya anak yang cinta sama ulama, pengen punya anak yang cinta sama majelis-majelis ilmu, kita dulu orang tua yang cinta sama ulama, kita dulu orang tua yang cinta kepada majelis-majelis ilmu, maka anak kita udah otomatis ngikutin orang tuanya. Setelah dia paham syariat, istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Setelah dia istiqomah ibadah kepada Allah, dia hiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Kalau ada 4 pada diri anak kita, yakin itu anak menjadi anak yang soleh, yang doanya tadi Qori bacakan dah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat, saya nggak berpanjang dalam. Ini tamunya jauh soalnya. Saya kira orang Depok. Orang Depok saya ceramah jam 12 nih. Karena orang jauh sampai jam 9:30 aja nih, kurang 5 menit. Mau nginep tak? Mau nginep? Bisa libur.
Saya mengutip ayat yang tadi Qori Ustaz kita baca di dalam surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ini wasiat Allah. Wa wassaynal insana, aku wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ummuhu, ibunya. Kenapa terutama ibu? Ibu itu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan, wahnan ala wahnin, dan melahirkan. Letih bertambah-tambah letihnya, capek di atas capek, wahnan ala wahnin. Sebetulnya Allah pengen ngomong begini bahasa Depoknya, orang hamil itu capek banget loyok. Iya, cuman bahasa Quran indah. Hamalathu ummuhu, ibumu telah mengandungmu, wahnan ala wahnin, capek di atas capek. Bisa dibayangin? Bisa dibayangin, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, kemana-mana dibawa. Praktiknya gampang tuh yang paling bisa ada mana kegedean. Pengen saya mama, cinta mama, minjem sama Ustaz. Ustaz, saya minjem itu alat hadroh, saya mau kandut, ikat di perut, nggak usah lama-lama, sebulan aja. Sekolah dibawa, ke masjid dibawa, ke taklim dibawa, main futsal dibawa, dan lepas-lepas. Coba bayangin, rumah kita 9 bulan. Setelah 9 bulan, emang ada yang lancar banget hamil, ada yang ada godaannya, ngidam. Ada orang hamil nggak pakai ngidam, sehat aja. Kan ada yang hamilnya cerewet banget, takut matahari, enak sama tukang bakso. Kalau tukang ting 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 bang, tukang bakso usir bang, gua puyeng denger bakso. Enak sama muka lakinya. Ada. Tapi sampai hari ini tahun 2025 nggak ada ibu-ibu tidak dapat duit. Nggak ada. Kemudian melahirkan, taruhannya nyawa, tetesan keringat, darah, rasa sakit. Makanya di dalam kitab Al-Kabair, saya ngaji dengan guru saya Kiai Ahmad Hilani, beliau menjelaskan 1 kali tarikan nafas dan rasa sakit ketika ibu kita melahirkan kita, yang pertama tidak bisa dibalas dengan dunia seisi-isinya. Yang kedua, 1 kali tarikan nafas dengan rasa sakitnya, seluruh dosa kaum perempuan si ibu sejak akhir balik sampai dia lahir habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia mengandung 9 bulan sampai dia melahirkan, itu seorang ibu pahalanya sama dengan pergi haji 70 kali. Mantap. Masya Allah. Yang nanya 10 gimana? Yang nanya 10 700 kali. Itu melahirkan. Apa cukup sampai di sini? Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian kita ditetekin Yusuf 2 tahun. Berapa puluh liter ASI ibu kita masuk ke dalam tubuh kita? Mau dibayar berapa? Tidak sebanding. Makanya ada lagu qasidah.
ibu kaulah wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu 3 tingkat derajatnya. Kenapa? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Yang itu gak bisa dilakukan oleh orang laki-laki. Akhirnya inti daripada ayat ini adalah di ujungnya, anishkurli wa liwalidayya. Allah suruh cuma satu dari ayat ini, bersyukurlah kamu kepadaku dan berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu yang begitu luar biasa. Ibumu, begitu pula ayahmu, tetesan keringatnya, banting tulang peras keringat. Kadang orang tua ayah kita menggadaikan kehormatan dirinya, yang penting anaknya bisa bahagia, dia pinjam duit soal sini supaya anaknya bisa sekolah. Allah cuma suruh 2, anishkurli, bersyukurlah kepada aku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan fi qoulihi azza wa jalla anishkurli wa liwalidayka. Al-Imam Sufyan bin Uyainah mentafsirkan ini ayat. Apa maknanya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua? Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, man sholal khamsa faqad syakarallah. Barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu, sungguh, pakai hati taukid di sini, faqad syakarallah, sungguh orang itu telah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita, istri kita, seluruh anak-anak kita istiqamah di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita termasuk orang yang bersyukur. Orang yang enggak salat berarti orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Rajab, bulan dipanggilnya Rasulullah untuk menerima panggilan ibadah salat. Langsung dipanggil, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW melihat malaikat yang sedang ruku. Dalam rukunya dibaca tasbih. Ada malaikat yang sedang sujud. Dalam sujudnya malaikat membaca tasbih. Ada yang mengelilingi aras. Dalam mengelilingi aras malaikat membaca tasbih. Inilah rupa-rupanya rahasia kenapa Allah awali surat tentang Isra dan Mi'raj dengan kalimat tasbih subhanallah. Dan begitu indah dalam salat. Ada satu gerakan salat rukun fi'li yang di situ kita panjatkan doa, di mana itu rukun fi'li diapit 2 rukun fi'li yang di dalamnya disunatkan baca tasbih. Ruku baca tasbih, sujud baca tasbih. Begitu duduk antara 2 sujud kita baca 8 doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita meneliti ini bacaan 8 yang kita ucapkan ini terkait hajat hidup manusia dunia sampai akhirat. Makanya jangan buru-buru bacanya. Ini kadang-kadang disebut tidak jelas 8 enggak 4 enggak. Berarti terawih. Tentang bacaannya sunnah. Tapi ini kesempatan kita minta kepada Allah yang diapit dengan 2 rukun fi'li yang disunatkan dalamnya baca tasbih. Apa maknanya tasbih di sini? Rupa-rupanya seluruh malaikat bertasbih, bahkan seluruh makhluk yang ada di atas dunia bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh
dipakai fi'il madhi dekat anak pondok. Telah bertasbih seluruh makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi. Buat siapa tasbihnya? Bukan cuma buat Allah, tapi buat umat Nabi Muhammad yang kepalanya ditempelin di tanah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, seluruh makhluk bertasbih buat umat Nabi Muhammad yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut keterangan guru saya di dalam Syarah Kitab Al-Adhkar An-Nawawi, ketika kita bersujud, kita baca tasbih, bumi yang kita letakin dahi kita, bumi yang tiap hari kita injek-injek, bumi yang tiap hari kita kotorin, buang ludah ke bumi, buang air kotor ke bumi, buang air kencing ke bumi. Ketika kita sujud, kita baca tasbih, bumi berterima kasih kepada kita. Mana terima kasihnya? Bumi bertasbih buat umat Nabi Muhammad yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mari, kalau tahun 2025 kita pengen lebih baik, perbaiki sholat kita. Kata anak muda sekarang, guru, kalau kita ngingetin sholat, neng sholat, neng, apa jawabannya? Jangan pakai ngingetin sholat, masing-masing kuburannya. Sholat neng biar gampang nyari kerjaan, nggak ada hubungannya sholat sama kerjaan. Tuh anak sekarang dia nggak ngaji. Kenapa anak sekarang suka jawab begitu? Dia nggak ngaji, dia nggak cinta sama ulama, dia nggak baca Quran, dia nggak baca hadis, sehingga dia mengatakan nggak ada hubungannya sholat dengan dunia. Hadisnya seambrak. Satu Al-Faqih sampaikan ini malam di dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Masari. Idza qama al-'abdu fi sholat, apabila telah berdiri seorang hamba untuk mengerjakan sholat, zurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a, telah ditaburkan kebajikan yang begitu banyak di atas kepalanya sampai dia ruku. Wa idza raka'a 'ala rahmatullah hatta yasjuda, dan tatkala dia ruku, Allah selimutin orang itu dengan rahmat kasih sayang Allah sampai dia sujud. Dan tatkala dia sujud, dia sedang berada di dekat Allah. Kalau dia minta apapun, bahkan nggak perlu diminta, Allah sudah jamin kemudahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oleh karena itu mari kita doain anak-anak kita supaya menjadi ahli sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terakhir, apa maknanya terima kasih pada orang tua? Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, man da'a liwalidayhi uqubaha faqad syakarahuma. Barang siapa seorang hamba yang baca doa, yang mendoakan kedua orang tuanya setelah dia sholat 5 waktu, sungguh anak itu telah bersyukur kepada bapak ibunya. Tuh, paham? Dengar nggak? Bukan dikasih duit mah, bukan diganti tuh mah. Sekarang saya udah kerja mah, emak hitung biaya saya dari biaya lahir, TK, SD, sampai S1, itu mah berapa miliar saya ganti. Nggak cukup. Bukan anak yang bersyukur itu. Cukup kata Allah, doain imanmu, doain ayahmu setiap habis sholat fardu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, kalau kita punya anak masih PAUD, TK, SD, sholat di sebelah kita, ya biasanya anak-anak mau bangun duluan sholatnya. Dia baca sebelum bangun, Rabbi firli, di kuping kita kedengeran, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini air mata dengan sendiri akan menetes. Kenapa? Ini anak masih kecil, ayahnya masih ada, ibunya masih ada, dia sudah mau doain. Bagaimana kalau sudah besar? Bagaimana kalau nanti ayah ibunya sudah tidak ada? Pasti dia istiqomah untuk mendoakan. Kenapa?
Karena orang tuanya juga rajin doain orang tuanya, anak ikut. Birru abaakum tabirrukum abnakum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Doain. Al-Fatihah ditutup dengan satu hadis yang sangat indah. Doa Rabbi firli wali walidayya itu dua makna. Satu, buat orang tua kita doain. Yang kedua, itu doa balik ke kita. Kalau kata orang Depok, tokali sama kali ya. Main gundu kalau gundu. Kita sentil ada tembok balik lagi. Nah, TikTok. Kata orang Depok dulu itu tokali. Kita baca itu tuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu buat orang tua kita, pahalanya berkahnya. Setelah kita baca, Allah balikin itu pahalanya buat kita. Padilahnya apa padilahnya? Idza tarokal abdu doa lil walidaini yanqati'u anhu rizquhu. Apabila seorang hamba meninggalkan doa buat kedua orang tuanya, dia nggak berdoa buat kedua orang tuanya, yanqati'u anhu, Allah putusin orang itu rezekinya. Kalau ada anak nggak mau doain orang tuanya, Allah cabut keberkahan rezekinya. Apa maunya? Kalau kita doain orang tua, keberkahan rezeki akan berlimpah kepada kita. Tuh, yang kaitannya dengan dunia. Yang masih sekolah, pengen sekolahnya lancar, sering-sering doain kedua orang tua setelah sholat 5 waktu. Yang jaga rumah tangga pengen bahagia, sering-sering doain kedua orang tua setelah sholat 5 waktu. Minimal habis sembahyang 5 kali, berarti sehari semalam 25 kali. Ada satu amalan buat kita semua, terutama buat Pak Asep ya. Ini yang sedang mengakikatkan anaknya umur berapa bulan? Pokoknya nggak tahu. Ya, ini sebelum ditutup buat kita semua pengen punya anak soleh, sampai usaha dan sebagainya, ada amalan dari Rasulullah. Yang pertama, ini kepegang kepala anak, pegang kepala anak kita. Boleh ayahnya, boleh ini. Sambil baca. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau anaknya perempuan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Udah Pak? Satu lagi, ada sholawat. Ini saya diijazahkan dari guru saya, Kiai Haji Ismail Abdul Razak. Beliau dapat ijazah dari Kiai Hamid Pasuruan. Apa sholawatnya? Sholawat ini kalau dibaca setiap malam oleh seorang ayah dan ibu, ya, atau anak muda yang nanti juga jadi kepala keluarga 15 kali, maka keturunannya akan dipastikan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah. Bacanya 15 kali setiap malam. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khairil bariyah salatan nahsul biha dzurriyyatan shalihatan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, tabarakallah. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Soleh, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua semakin cinta kepada kedua orang tua kita, semakin berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya mewakili Sahibul Hajat, beliau Bapak Asep Awaludin, pertama mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk bisa menghadiri undangan beliau, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan baik tempat maupun syukuran. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Barangkali saya sendiri sebagai pembawa acara banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.